Oke, sahabat Diarana ya, kali ini kita kembali bertemu ya. Hari ini tanggal 5 Mei di Ibu Kota Nusantara ini pagi-pagi langsung cuacanya tidak memungkinkan untuk kita bikin konten ke lapangan. Jadi hari ini ya, kali ini kita akan bahas komentar-komentar ya yang masuk di channel Diarana, khususnya video kemarin nih. Kayaknya video kemarin tuh ada yang kepanasan kayaknya ya. Karena ada komentar seperti ini ya, komentarnya yang bilang nasi kotak sama amplop. Wah, ini nih ya. Ini ya, siapa tahu memang dia nggak tahu ya. Siapa tahu juga ada yang belum tahu. Acara itu ya, orang-orang datang ke situ itu bayar ya. Mereka bayar untuk ikut lari, bukan dikasih uang. Ini aneh juga komentarnya ya. Dikiranya yang datang di situ dibayar supaya rame IKN. Entah bagaimana pikirannya mereka-mereka ya. Kayaknya warga sebelah masih ada beberapa yang bertahan ya di channel Diarana ya, masih belum kena mental kayaknya ya. Jadi kita bahas aja nih, ini komentar seperti ini. Kadang-kadang juga ada ya komentarnya yang nyeleneh-nyeleneh tentang Ibu Kota Nusantara atau tentang kesayangannya juga nih ya. Kalau yang ini lebih nyeleneh lagi ya kan, sudah tahu-tahu ya, padahal jelas-jelas juga untuk ikut lari itu bayar pendaftaran untuk bisa ikut lari mendapatkan nomor antrian, nomor dada ya, nomor punggung. Saya aja kemarin nggak pakai kan nomor punggung karena saya nggak bayar, saya nggak ikutan gitu. Jadi bukan dibayar untuk meramaikan IKN, tapi mereka malah bayar untuk ikut event itu. Nah ini juga nanti akan ada lagi nih, ini ya di tanggal 18 tuh. Itu juga bayar, bukan dibayar ya. Nanti ada lagi nih yang komennya atau ada yang lagi yang bilang, "Wah, itu dibayar tuh ya biar rame IKN." Aduh, entah nih komentar-komentar semacam ini ya, masih ada aja ya orang-orang yang masih mencari-cari ya kesalahan tentang Ibu Kota Nusantara, kekurangannya ya. Kalau Bapak ingin lebih detail coba datang sendiri deh ya ke IKN gitu. Kalau daripada melihat video baru cari-cari gitu untuk dikomentarin. Nah ini juga ada komentar selanjutnya ya teman-teman semua di masih tentang video kemarin. Ini ada yang komentar katanya saya kok sekitar IKN nggak dapat informasi gitu. Atau ada juga yang saya di Penajam kayaknya kemarin tuh ada yang komentar juga di Penajam Pasir Utara bilangnya saya nggak dapat informasi. Kalau yang saya tahu ya informasi-informasi seperti ini udah di-share di media sosial ya. Semua yang biasa nge-share tentang informasi itu sudah nge-share tentang event ini. Termasuk ya TikToker yang ada di IKN juga itu udah sering banget nge-share tentang event ini. Grup-grup juga banyak. Nah mungkin terlewat ya, mungkin ya ini mungkin amatan saya, mungkin yang tidak mendapatkan informasi ini biasanya nonton video-video di sosial medianya itu video joget-joget gitu. Nah saran saya, kalau seumpama biar kalian ini ya yang menggunakan media sosial supaya apa ya seimbang untuk konten hiburan dan konten informasi. Konten hiburan kalian tonton penuh tapi konten informasi kalian skip. Ya lama-lama algoritma itu tidak akan menyampaikan video tentang informasi. Nah, saran saya kalian kalau senang nonton joget-joget enggak apa-apa ya, tonton sampai selesai. Tapi kalau ada TikTok memberikan rekomendasi video tentang informasi, jangan kalian skip, tonton juga sampai habis. Jadi seimbang nih antara konten hiburan dan juga konten informasi yang akan kalian dapatkan. Jadi nggak akan bisa seperti ini gitu. Konten informasi TikTok nggak akan kasih ke kalian kalau kalian ya senengnya full nonton tentang tontonan hiburan ya. Tapi malah pada saat tontonan informasi kalian langsung skip. Ya pasti akan terlewat tuh ya informasi-informasi penting seperti itu. Nah ini nih ya sekali juga nih saya informasikan. Nanti tanggal 18 itu ada Swiss Hotel Nusantara tuh. Itu akan mengadakan event lagi ya, event lari lagi. Biaya pendaftarannya ini saya tampilkan di layar, itu biaya pendaftarannya itu 100.000 sama 175.000. Jadi 100.000 itu tanpa jersey, 175.000 pakai jersey dan nanti startnya dari Swiss Hotel Nusantara ya, keliling lagi ya, keliling juga di Ibu Kota Nusantara teman-teman. Nah itu ya, dan juga informasi terbaru lagi nih ya, nanti akan diadakan tanggal 10 juga akan ada acara besar lagi ya. Saya dapat informasi juga, tanggal 10 itu akan ada acara besar lagi. Nanti saya akan bikin konten lagi ya di sana. Jadi buat Anda-anda ya, teman-teman yang merasa mungkin tidak dapat informasi,
sayang sekali ya, karena media sosial sekarang udah luas, internet sekarang udah luas menjangkau hampir seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian nggak dapat informasi melalui media sosial, perlu dipertanyakan lagi, kalian nontonnya itu seringnya nonton apa nih ya di aplikasi kalian. Jadi saran saya ya itu tadi, kalian boleh nonton hiburan, tapi pada saat ada informasi kalian juga jangan di skip, tonton juga sampai habis biar seimbang nih antara kita dapat hiburan dan juga dapat informasi gitu. Nah, nanti juga tanggal 10 ya, baru ada tanggal 12. Tanggal 12 nanti juga ada kalau nggak salah tablik akbar ya, itu dilaksanakan juga di IKN tanggal 12. Nah, lanjut lagi nanti tanggal 18 tuh yang di Swiss Hotel Nusantara. Dan nanti di akhir bulan itu informasinya ya, informasinya akan ada ini 3 hari berturut-turut ya di IKN juga, itu acara besar juga. Jadi simak terus nih ya informasi-informasi dari Ibu Kota Nusantara. Nah, kemarin juga kita kembali ke video ya teman-teman. Kemarin juga kan saya sempat ketemu sama jubir OIKN dan juga Pak Deputi. Kalau jubir OIKN kan mengatakan acara kemarin adalah acara kedua dari Fun Run dan termasuk salah satu yang terbesar juga ya, dari yang pertama waktu di tahun 2024 dan kemarin kan dilaksanakan lagi di IKN ya, di KIPP dengan peserta lebih dari 2000. Nah, kalau Pak Deputi itu menyoroti tentang ini ketepatan waktu ya, supaya tepat waktu setiap kegiatan dilaksanakan tepat waktu. Kemarin juga kan dilaksanakan jam 6, jam 6 mulai gitu. Fokusnya beliau kemarin tentang ketepatan waktu. Karena di OIKN informasinya juga sudah diberlakukan ini ya, atau tepat waktu jam 6 ya, jam 6, jam 7, jam 7 gitu. Jadi budaya tepat waktu sudah diberlakukan di sekitar Ibu Kota Nusantara. Dan juga kan saat ini Ibu Kota Nusantara sudah berkomitmen juga ya, yang kita dapat informasi teman-teman ya, kita juga patut senang karena OIKN berkomitmen untuk menerapkan ya, menggunakan atau mengutamakan bahasa Indonesia, lalu juga harus menguasai bahasa asing dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, jadi semoga aja ya segera diterapkan juga ya di lingkungan Ibu Kota Nusantara, yang mana kita juga ada beberapa lokasi ya yang mungkin perlu direvisi seperti training center ya kan, training center PSSI itu kan kalau mengutamakan bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia dulu ya, baru bahasa Inggrisnya. Ada juga di kantor OIKN kalau saya tidak salah ya, kantor OIKN itu kalau tidak salah di situ town hall ya. Mungkin bisa direvisi ke bahasa Indonesia. Itu sih pandangan saya ya, siapa tuh salah silakan dikoreksi. Dan juga ya teman-teman semua ya yang mungkin menonton video kemarin, kalau yang belum silahkan ditonton dulu ya. Kemarin itu mulai jam 6 dan memang sampai jam 8 itu ramai sekali ya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Saya ya yang kemarin pada saat ke sana, saya kan udah ikut lari ya, saya cuma ngambil gambar dan saya dapat informasi udah lama tentang kegiatan ini. Karena ini kan sudah disebarluaskan di media sosial. Jadi kalau kita yang biasa megang HP ya, nggak dapat informasi, perlu dipertanyakan nih, kita ini biasanya nonton apa nih di media sosial kita, karena media sosial itu mengikuti teman-teman, mengikuti apa yang kita tonton. Kalau kita tonton hiburan ya mereka akan memberikan konten hiburan, kecuali kita nyari ya. Jadi kalau di aplikasi video pendek kan kita tinggal scroll nih, scroll. Jadi tinggal si algoritma si media sosial ini yang memberikan video ke kita. Beda halnya kalau kita cari, baru kita dapat gitu. Makanya kalau seumpama kalian ingin mendapatkan informasi melalui rekomendasi, ya kalian kalau seumpama ada informasi ya di konten informasi atau konten edukasi, jangan kalian skip, tetap ditonton ya, tetap disimak sampai selesai. Jangan cuma yang hiburan kalian selesaikan tonton, tapi yang informasi kalian skip. Ya pada saat ada informasi penting yang mungkin kalian butuhkan, itu nggak akan disampaikan sama si aplikasi ini, gitu sih menurut saya ya. Dan yang komentar yang biasa sepertinya sakit hati ya dengan munculnya video-video saya, ya mohon maaf ya, karena saya tinggal di sini, saya tinggal di Ibu Kota Nusantara, saya cinta Ibu Kota Nusantara dan saya berdoa dan berharap agar Ibu Kota Nusantara menjadi kota dunia untuk semua ya, kota dunia untuk kita semua. Dan apa yang ada di Ibu Kota Nusantara adalah milik kita bersama, jadi kita sama-sama menjaga, sama-sama memantau gitu. Jadi kalau kalian ada yang tidak suka, ya skip aja gitu, nggak perlu harus
semacam apa ya, sakit hati ya. Nanti kalian penyakit hati lama-lama. Ada juga yang mungkin ya, ini juga terkadang ada komentar-komentar yang kemarin tuh nganggap kamu itu Dian sudah menjadi YouTuber lama ya. Nih saya lanjut lagi. Dian Rana sudah menjadi YouTuber lama, kenapa bikin videonya masih seperti itu tanpa konsep? Ini saya sampaikan lagi ya, bukan tanpa konsep tapi memang apa ya, ada beberapa keterbatasan yang saya miliki di sini. Jadi tidak bisa bikin konsep. Mau bikin konsep gimana ya? Karena lokasi-lokasi yang kita datangin di sini kan juga belum dibuka semua ya. Dan kita juga harus pintar-pintar dalam pengambilan gambar gitu, teman-teman. Jadi mohon dimaklumi juga. Nah, itu ya. Kalau saya lihat masih ada yang apa ya, yang tidak suka sama IKN, tapi dia masih memantau terus nih ya melalui akun saya. Kadang juga mereka kalau sudah kesel gitu ya, kesel menghujatnya ke sayanya nih, ke Dian Rananya ya, bukan ke ikannya lagi, tapi ke Dian Rananya. Enggak apa-apa. Saya nggak pernah menganggap itu sebagai menghina, menyinggung, enggak. Karena komentar itu adalah di media sosial, bukan di media nyata atau di nyata di depan saya. Karena itu media sosial. Jadi saya selalu mungkin dari kalau awal dulu ya, kalau awal dulu saya baru viral, saya kena di hati gitu pada saat ada yang ngehujat segala macam, kena di hati. Tapi sekarang setelah 2 tahun saya bikin konten, saya membuat video-video tentang ibu kota Nusantara, saya sudah terbiasa dan bisa memilah ya antara media sosial dan juga dunia nyata. Jadi kalau semua ada yang menghujat saya di media sosial, saya nggak pernah ambil pusing. Malah ya terima kasih kalian sudah membantu menonton video saya ya, meramaikan video saya. Jadi saya nggak akan sakit hati biarpun kalian mau menghujat gimana. Cuman saran saya jangan selalu benci sama orang ya, jangan selalu sakit hati. Nanti penyakit hati loh. Udah, relax aja ya. Kita terima aja. Mau dimarahin kita terima aja. Kita kesel ya biarin aja gitu. Yang penting satu, keluarga kita sehat, badan kita sehat ya, keuangan kita sehat, amin. Oke ya, kayaknya gitu dulu ya. Kita akan terus memantau ibu kota Nusantara ya. Dan juga kemarin ada yang komen yang lucu nih, yang ini nih, yang bilang ibu kota Nusantara udah rame di Jakarta atau di Jawa ya, di Pulau Jawa masih aja bahas masalah ijazah palsu. Itu juga saya bingung ya teman-teman. Mungkin saya orang awam nih ya, orang awam gitu. Kalau lihat dari media sosial yang saya ikuti gitu, kita itu melihat negara sebelah gitu, negara lain itu sudah membahas tentang bagaimana mereka meningkatkan kecepatan internet sampai dengan 10G. Lah di sini kita masih berkutat masalah ijazah palsu ya. Masalah ijazah palsu. Entah saya. Ya semoga aja ya yang masih mempermasalahkan itu ya masih diberikan kekuatan, ketabahan ya. Dan pokoknya tetap kita doakan negeri kita tetap kuat ya. Negeri kita tetap makmur ya. Negeri kita tetap maju ya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dan harapannya juga saya sebagai orang yang tinggal di ibu kota Nusantara, semoga Pak Prabowo segera mengunjungi ibu kota Nusantara. Karena kita sudah kangen nih Pak untuk melihat Bapak menginjakan kaki ke ibu kota Nusantara setelah menjadi Presiden Indonesia ya Pak. Dan kita semua juga sangat menanti itu. Nah, kayaknya sudah dulu ya jawab-jawabnya di video kali ini. Mungkin besok kita akan coba lihat cuaca lagi nih, mendung saat ini ya di kawasan ibu kota Nusantara. Mulai pagi tadi mendung sampai dengan siang ini ya. Di siang ini masih mendung. Di Balikpapan tadi bilangnya hujan deras, bilang Mbah Min. Dan di Samboja juga udah gerimis-gerimis. Jadi emang udah tidak memungkinkan untuk membuat konten ke lapangan. Jadi saya membahas video yang kemarin nih ya. Kalau kemarin teman-teman belum sempat menonton, silahkan ditonton ya. Oh ya, ini juga kemarin itu yang hadir di ibu kota Nusantara yang lari itu dari berbagai daerah ya. Bahkan yang menang door prize sepeda listrik itu ada dari Kecamatan Sepaku yang dekat IKN dan juga Kecamatan Batu Sopang. Itu salah satu kecamatan di Kabupaten Pasir. Jadi kalau dari sini tuh sekitar 4
nggak sampai 4 jam sih, mungkin 3 sampai 3 setengah jam saya dari ibu kota Nusantara ke Batu Sopang ya, Batu Kajang, kecamatan Batu Sopang. Batu Kajang kan Batu Sopang sih? Kecamatannya Batu Kajang ya? Nah, pokoknya di Batu Kajang. Jadi orang Batu Kajang kemarin hadiahnya dapat sepeda listrik nih, saya tampilkan nih orangnya. Ini orang Batu Kajang nih. Buat teman-teman di Batu Kajang nih ya, teman kalian dapat sepeda listrik di ibu kota Nusantara pada saat lari kemarin. Oke, demikian ya teman-teman semua ya pembahasan kita ngalor ngidul di video kali ini. Terima kasih nih ya kembali. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang ingin ikutan lari di ibu kota Nusantara nanti di tanggal 18, silakan hubungi itu ya di sini. Nih saya tampilin lagi. Jangan sampai kelewat lagi ya, jangan sampai dibilang nggak ada informasi ya. Itu sudah ada informasinya. Di saya juga selalu saya update. Mungkin kalau di saya karena saya menggunakan video panjang, informasinya mungkin kalian mungkin kelewat. Tapi kalau seumpama di TikTok itu kan atau di IG itu videonya pendek-pendek. Jadi sayang sekali kalau kalian nggak dapat informasi. Jadi itu ya sudah saya tampilin. Nah demikian teman-teman semua ya pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan bagaimana menurut kalian tentang kemarin tuh ya keramaian kemarin. Semoga aja ya keramaian-keramaian itu selalu munculkan di ibu kota Nusantara makin sering ya supaya ibu kota Nusantara makin hidup, semakin lama semakin maju ya dengan berbagai agenda yang sudah diagendakan juga bilangnya kayaknya sudah mengagendakan setiap bulannya akan ada acara-acara di ibu kota Nusantara. Pokoknya kita doakan aja ya. Oke, saya Dian Rana pamit undur diri di video kali ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mendengarkan ocehan saya di pagi ini sampai dengan siang ya. Pokoknya ya tetap stay buat teman-teman sahabat Dian Rana yang masih semangat, masih percaya bahwa ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota masa depan Indonesia. Saya Dian Rana pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.